dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Konsep identitas nasional. Identitas atau identity memiliki pengertian harfiah, yaitu ciri-ciri atau jati diri yang melekat pada seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Kata nasional menurut KBBI berarti bersifat berbangsa atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Menurut para ahli, Sudarsono menyatakan jati diri adalah siapa diri Anda sesungguhnya. Menurut Hardono Hadi, jati diri mencakup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Konsep identitas nasional dalam konteks kewarganegaraan. Identitas nasional lebih dekat dengan jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan negara lainnya. Dengan demikian, identitas merujuk pada ciri-ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, atau dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalnya dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, misalnya kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, kartu mahasiswa, dan lain sebagainya. Satu lagi yang dapat wajib dimiliki saat ini adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Alasan diperlukan identitas nasional. Identitas nasional diperlukan agar seluruh rakyat Indonesia dapat berkepribadian Pancasila yang menjadi pembeda bila dibandingkan dengan negara atau suatu bangsa lain. Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji. Bukanlah sebaliknya, yakni kekhasan yang negatif. Dengan adanya identitas nasional, masyarakat memiliki sebuah identitas yang sama untuk dipegang. Materi yang ketiga yaitu materi tentang sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional. Identitas memiliki 2 jenis. Yang pertama, identitas primer, dan yang kedua, identitas sekunder. Identitas primer juga dinamakan identitas etnis. Identitas ini yakni identitas yang mengawali identitas sekunder. Yang kedua yaitu identitas sekunder. Identitas sekunder adalah identitas yang berdasarkan kesepakatan bersama. Secara historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional. Secara historis, identitas nasional pada tahap embrionik ditandai oleh rakyat yang telah dijajah oleh orang asing pada tahun 1908, yang dimana pada masa itu dikenal adalah masa kebangkitan nasional. Secara sosiologis, kemerdekaan Indonesia telah terbentuk dengan komunikasi dan persinggungan budaya secara alamiah. Secara politis, beberapa identitas nasional yang dapat dijadikan jati diri bangsa Indonesia yang telah dikemukakan oleh Winarno pada tahun 2013 yaitu: yang pertama, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara adalah sang merah putih. Dan yang ketiga, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara adalah Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah adalah Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi atau hukum dasar adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, bentuk kesatuan negara Republik Indonesia. Yang kesembilan, konsep wawasan Nusantara. Dan yang terakhir yaitu kebudayaan daerah yang telah diterima oleh kebudayaan nasional. Dinamika dan tantangan identitas nasional memiliki pengertian. Dinamika adalah sebuah pergerakan atau perubahan yang terjadi pada suatu hal yang menyebabkan sebuah dampak tertentu. Sedangkan tantangan adalah suatu hal yang tanpa diadakan akan ada dengan sendirinya yang harus disikapi. Tantangan identitas nasional ini adalah Pancasila itu sendiri. Menurut Azyumardi Azra dalam Tilar 2007, menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit
dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena 1. Pancasila dijadikan kendaraan politik. 2. Adanya liberalisme politik. Dan 3. Lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Tantangan selanjutnya adalah Pancasila sudah mulai luntur dari jati diri setiap individu masyarakat Indonesia, terutama kalangan muda atau mudi. Sebagian besarnya secara tidak langsung, muda-mudi Indonesia telah dijajah oleh handphone di genggamannya sendiri. Karena di sana terdapat video, foto, atau teks yang berdampak bagi pemikiran seseorang. Hal-hal yang bisa dilakukan di sosial media untuk mempertahankan, memperkokoh, dan menyebarluaskan identitas nasional misalnya sebagai berikut. 1. Mengunggah sebuah permasalahan yang berkaitan dengan identitas nasional untuk dijadikan pemantik dan bahan diskusi dengan warga dunia maya. 2. Mengajak teman sosial media untuk membuat proyek kebudayaan seperti memvideokan tradisi dan adat istiadat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, menjadi influencer dalam hal mempertahankan, memperkokoh, dan menyebarluaskan identitas nasional. Berikut ini saya akan menjelaskan dinamika kehidupan sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia, yaitu 1. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Misal contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepedulian, dan lain sebagainya. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tidak disiplin, tidak jujur, malas, membuang sampah sembarangan, menyontek, dan lain-lain. Dan ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Contohnya, lebih mencintai dan menghargai negara lain, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk sendiri. 4. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan sering menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu-lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Esensi dan urgensi identitas nasional individu. Manusia perlu dikenali dan mengenali orang lain adalah untuk memenuhi dan menjaga kebutuhan hidupnya agar kehidupannya dapat berlangsung hingga akhir kaitannya dengan pentingnya esensi urgensi dalam konteks bangsa dan negara, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, sebuah identitas nasional penting bagi bangsa Indonesia agar dikenali oleh bangsa lain untuk melanjutkan perjuangan agar dapat eksis sebagai bangsa dan sesuai fitrahnya. Kedua, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya nasional negara bangsa Indonesia. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia agar dapat tumbuh rasa saling hormat, kesetaraan, dan diakui oleh kedaulatan negara. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.